Ada kesalahan di dalam cinta dan mencintai. Ada orang yang hanya berpikir bagaimana pasangannya agar mencintainya. Dan itu yang banyak. Sehingga datang ke rumah kiai atau ustadz pun ada berkata, kiai minta doa. Doa apa? Doa agar suamiku cinta kepadaku. Atau seorang suami tiba-tiba minta doa. Kiai minta doa. Minta satu ilmu doa agar istri saya cinta ke saya. Itu bukan doa yang salah. Akan tapi menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Bayangkan, jika istrimu sangat mencintaimu, luar biasa setelah Anda doakan agar istri mencintai Anda, istri mencintai Anda. Tapi kalau Anda tidak cinta kepada istri itu, duduk dengan dia jadi enak lemua. Anda, wahai istri, kalaupun suamimu Anda doakan, kemudian dikabul doa Anda, lalu suamimu sangat mencintaimu, sampai bucin kepada Anda, lalu ternyata Anda tidak cinta, Anda juga naklo dengan dia. Dan ini permasalahan yang tidak pernah disadari. Sehingga jauh lebih penting daripada itu semua adalah yang diajarkan Nabi. Bagaimana engkau mencintai. Menumbuhkan cinta di hati kita kepada pasangan. Maka berpikirlah bagaimana Anda menumbuhkan dan menyuburkan cinta Anda kepada pasangan. Dengan cinta yang dahsyat, yang agung di dalam diri Anda, lihat. Anda bisa menjadikan bersyukur, Anda bisa menjadi orang yang pandai berterima kasih dengan kebaikan sang suami. Dan karena cinta yang ada di dalam diri Anda akan mudah memaafkan kepada pasangan. Dan indahnya hidup adalah dengan cinta di hati Anda, bukan karena Anda dicintai. Sehingga suatu ketika ada orang ngadu kepada Imam Syafi'i, Aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada bercerita kalau mencintai perempuan itu adalah malapetaka dalam hidup. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan, beliau sangat mengerti cinta. Walaysa hubbun nisa'i jahda walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Bukanlah mencintai seseorang itu adalah malapetaka, akan tapi malapetaka adalah jika engkau duduk dengan orang yang engkau tidak cinta kepadanya. Jadi kadang-kadang ini loh kesalahan kita. Problemnya di hati kita. Kalau Anda mencintai anak Anda, mohon maaf, bayangkan. Di malam-malam tiba-tiba membangunkan Anda. Tidak cukup bangunkan Anda, tiba-tiba tidak berkencing di bangkuan Anda. Anda bisa senyum karena ada cinta Anda kepada dedek bayi yang masih di bangkuan Anda. Apa Anda gebuk, marah? Kurang ajar, malam-malam kau kencing. Tidak. Karena dengan cinta Anda masih tersenyum. Bahkan mungkin pipisnya juga kemana-mana ke baju Anda. Anda tidak marah. Kenapa? Anda dengan cinta. Itulah hendaknya Anda fahami hidup. Kemudian ini pertama. Jadi berusaha untuk menumbuhkan cinta di dalam diri Anda. Sehingga itu akan menjadikan mata Anda menutup segala kekurangan. Dan begitu mudah memaklumi segala kekurangannya. Adapun di sisi lain berusaha orang menjadi, ini babnya beda, berusaha untuk menjadi orang yang dicintai. Ini kan akhlak mulia yang diajarkan Nabi. Di samping kita harus mencintai, kita pun berusaha untuk menjadikan orang yang cinta kepada kita. Nah, kemudian yang kedua. Setiap orang punya cara ini, sesuai dengan pertanyaan tadi mukadimahnya. Semua orang punya cara di dalam mencintai, menampakkan, mengekspresikan cinta. Atau menerjemahkan cinta yang ada di dalam hati. Mungkin dalam bahasa dunia cinta, ada madhab di dalam cinta, seperti di dalam fikih ada madhab di dalam fikih. Ada madhab Hanafi, Maliki, Hamzah, Syafi'i. Kurang lebihnya begitulah. Di saat kita menjadi guru cinta, ya kita akan bicara tentang madhab cinta. Cinta, misalnya ada madhab. Ada satu suami. Nah, mungkin Anda pahami. Yang punya madhab, madhabnya madhab romantis. Kalau madhabnya romantis itu kalau orang ngomong Masya Allah, sayangku, bungaku, rembulanku, matahariku. Pokoknya kalau ngomong enak saja. Ini adalah madhab romantis. Ada orang madhabnya tidak romantis. Tapi madhabnya madhab tanggung jawab. Sehingga kalau datang ke rumah itu bukan kayak yang satu tadi. Suami tetangga itu kalau ngomong sama istrinya, sayang, Masya Allah, pantesan. Terang banget ini suasana ini. Kayaknya pokoknya ada pinter dia. Pokoknya kalau. Tapi yang satu lagi, madhabnya madhab tanggung jawab. Pulang ke rumah bukan tanya tentang bukan nyanjung, bukan ngerayu, bukan sayang. Langsung, tadi kompor gasnya nyala enggak? AC-nya dingin enggak?
eh, genteng sudah dipasang. Ini yang tidak paham madhab cinta, dia berkata, ini datang ke rumah ini tanya kompor gas, datang ke rumah ini bicara adalah kulkas, datang ke rumah dia tanya genteng, bukan nanya gimana istriku, gimana istriku. Dia tidak mengerti madhab cinta. Sebetulnya sang suami itu bertanya tentang kompor gas itu karena kemarin istrinya itu ribut urusan kompor gas. Bertanya tentang AC karena kemarin istrinya kemana tentang AC. Jadi datang ke rumah tuh yang kebayang istrinya cuma bahasanya beda. Ingin memastikan bahasanya AC-nya jalan sehingga istrinya nyaman di dalamnya. Tampak di dohirnya adalah berbeda, tapi hakikatnya dahsyat ini. Makanya yang punya madhab romantis ini biasanya, mohon maaf ya, yang madhab romantis, wow, ini yang madhab tanggung jawab kalau dia, abang tolong bang beliin ini bang, nggak jawab di WA. Sampai pulang di rumah ada barangnya ini loh. Tapi yang romantis ini baru, abang tolong beli ini ya, tenang sayang, oke, pakai love 16. Sampai di rumah apa? Lupa. Cuman dia karena mata romantis sudah lupa, dia masih bisa ngomong, aduh sayang, tadi sudah di depan toko mau beli, cuman karena ingat kamu sayang, jadi lupa. Nah, ini mata romantis. Mata romantis pinter, ngeles. Tapi tetap indah, biarpun begitu alasannya tetap enak, hidup begitu. Kurang lebih seperti itu dalam hidup itu. Maka pandai-pandailah memahami cara pasangan mencintaimu, jangan paksa dia untuk memahami cara mencintainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau suami Anda tampak tidak romantis, itu bukan berarti dia tidak cinta kepada Anda. Tapi dia punya cara mencintai yang sangat berbeda. Bukan seperti madhabnya orang sebelah. Orang yang satu lagi. Seperti itu. Jadi, maka fokuslah kepada pasanganmu. Jangan biasa Anda membanding-bandingkan dengan suami tetangga atau istri tetangga. Na'udzubillah. Dan setan menjerumuskan untuk kita, untuk melihat, oh enakan, suaminya itu pintar romantisnya, ya Allah enaknya, suami ini begini. Tidak boleh semacam. Yang Allah berikan kepada Anda, hendaknya Anda syukuri. Kulum ini aku bin absorhim. Katakan para orang beriman menutup mata. Menutup matanya adalah, jangan kau umbar matamu untuk melihat yang menjadikan rumahmu jadi tidak enak. Urusan kekayaan juga, oh enak banget dia punya mulai mobil, kita dari dulu sudah menikah 25 tahun, nggak ada apa-apa. Nggak boleh begitu. Biarpun hanya sepeda engkol barangkali, motor. Tapi Allah berikan keindahan, kebahagiaan di dalam. Kebahagiaan dari Allah. Tidak jaminan orang yang punya gedung megah, rumah mewah, dengan mobil mewah, rumah megah, lalu dia bahagia, belum tentu. Semoga yang mengikuti acara ini, jika Anda orang yang diberi kekayaan, bahagia dengan kekayaannya. Yang diuji dengan kefakiran, tidak akan kekurangan kebahagiaan dan semoga dilapangkan rezekinya. Kurang lebih semacam itu. Jadi fahami cara pasangan Anda mencintai Anda. Nah ini. Kemudian jangan banyak menuntut. Nah ini perlu ilmu lagi. Ilmu dalam dunia cinta mencintai. Baik. Jadi bukan berarti suami yang tidak romantis itu berarti bukan tidak mencintai Anda. Bahkan ada orang yang tidak mampu mengungkapkan cintanya. Cintanya dipendam di dalam hati. Karena mengungkapkan cinta harus ada seninya loh ya. Kalau tidak ada seninya, ada seni, ada caranya. Dan tidak punya cara disimpan. Tapi kadang diwujudkan dalam bentuk harapan-harapan, panjatan doa di tengah malam dan seterusnya. Maka indahnya hati kalau ada cinta. Sehingga kalau Anda mencintai suami Anda, lihat begitu mudah Anda memaafkan. Dan tidak pernah tersinggung dengan apapun. Yang mungkin secara zahir menyakitkan. Karena Anda mengerti, Anda memandang dia dengan cinta dan kasih sayang. Tumbuh suburkan cinta dan kasih sayang di hatimu kepada pasanganmu. Itu yang akan menjadikan hidup indah. Segala kekurangan akan tersempurnakan dengan rasa cinta tadi. Dan itu diajarkan Nabi. Cinta disanjung oleh Nabi. Ainal mutahabbuna bijalali. Allah berfirman, nanti orang-orang yang hidup dalam cinta ini, dengan cinta ini, yang mencintai ini, akan dapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung perlindungan di padang mahsyar kecuali dari Allah. Allah yang berfirman, aina. Ini bukan berlaku antara sahabat dan suami istri. Maka dalam bersuami istri, berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang lebih mencintai. Bahkan semuanya harus berani, percaya berani berkata, aku lebih mencintaimu daripada engkau mencintaiku. Harus berani mengatakan, cintaku lebih. Harus berani mengatakan. Bahkan harus yakin bahwasanya dia telah lebih mencintai daripada pasangannya. Artinya, suami harus berani mengatakan cintanya lebih dahsyat daripada cintanya istri kepada sang suami. Suami istri demikian. Dan berlomba-lomba mencari. Nah kemudian nanti kan ada ilmu baru. Carilah sebab kroposnya cinta. Hadirkan sebab tumbuhnya cinta. Ini kan ilmu panjang. Ini dan tidak cukup kita hadirkan
yang hanya untuk sekedar memberikan jawaban singkat. Hadirlah nanti insya Allah dalam kegiatan atau acara yang di situ untuk bagaimana kita membangun cinta, memangkas sebab runtuhnya cinta, apa penyubur cinta dan seterusnya. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.